rekan-rekan sekalian, SOP itu kan dibikin di masing-masing departemen, ya, di masing-masing departemen, ya. Masing-masing departemen misalnya begini, ada marketing, ada HRD, ada produksi, ya kan, dan lain-lain. Saya anggap teman-teman sudah paham tentang departemen, divisi-divisi, bidang-bidang, ya. Ya, bisa jadi kan teman-teman ini berbeda-beda skalanya atau level daripada usahanya. Ada yang sudah terbagi per bidang-bidang, ya. Ada yang mungkin belum gitu kan. Atau bahkan mungkin ada yang masih dikerjakan sendiri, ya. Tidak nutup kemungkinan begitu. Oke. Nah, pertama yang harus dilihat adalah aktivitas yang ada di masing-masing departemen, teman-teman. Oke, karena saya nggak tahu siapa yang bertanya dan level bisnisnya seperti apa, saya jawab general saja. Ya, jadi di masing-masing bidang, misalnya di bagian produksi, ada aktivitas apa saja di bagian produksi. Maka tugas yang pertama yang teman-teman lakukan adalah mengidentifikasi, membuat daftar lah gitu, membuat daftar activities list. Apa itu activities list? Adalah aktivitas atau pekerjaan operasional perusahaan, ya, di departemen yang bersangkutan. Misalnya kalau di bagian produksi misalnya ada pekerjaan pengadaan bahan produksi. Kedua, setelah itu ada mungkin setelah ada pengadaan bahan, mungkin ada pemakaian bahan baku. Mungkin kalau mungkin di produk-produk tertentu, misalnya di konveksi atau di garut, mungkin ada pekerjaan membuat sampel, membuat contoh patron dan lain-lainnya gitu kan. Kemudian ada juga yang sebelum itu juga ada juga yang membuat misalnya menyiapkan tempat produksi, meliputi kebersihannya, ya, alat-alatnya sudah ready apa belum. Maka di situ Bapak Ibu harus membuat identifikasi dulu dari A sampai Z-nya di departemen yang bersangkutan. Departemen lain juga begitu, di ARD, di keuangan, di apalah, di purchasing, di marketing, itu di list semua apa saja aktivitas. Karena SOP itu kita bicara tentang operasional, Bapak Ibu. SOP itu bicara tentang aktivitas, tidak bicara tentang besar kecilnya perusahaan. Mau level UMKM, perusahaan internasional, nasional, selama ada operasional usahanya, ada kegiatannya, itu perlu SOP. Ya, apakah Anda UMKM, apakah perusahaan besar, tidak masalah, selama ada operasional. Maka yang didaftar harus yang dibuat pertama adalah aktivitasnya. Ya, misalnya kalau sudah ketemu tadi A, B, C, D, E, F, prioritaskan teman-teman. Kalau baru buat SOP, saran saya diprioritaskan, jangan dibuat semua. Prioritaskan yang paling penting, yang paling strategis. Bagaimana mengidentifikasi aktivitas yang paling penting, yang paling strategis itu adalah yang paling berisiko. Pertanyaannya begini, apakah kalau tidak ada SOP-nya, aktivitas tersebut berpotensi nyeleweng, berpotensi menjauhkan dari customer, berpotensi kehilangan, berpotensi kecurian, berpotensi kerugian. Nah, itu didahulukan, teman-teman. Ya, iya, begitu. Nah, baru nanti buatkan, rumuskan, ya, masing-masing. Misalnya tadi saya kasih contoh di departemen produksi, ya teman-teman, ya. Misalnya, oh, aku sudah ketemu, misalnya ada 20 list dari aktivitas, ya. Di antara 20 itu kita pilih, misalnya oke, ini ada yang aktivitas pengadaan barang. Oke, berarti itu aku akan buat SOP-nya. Maka saya buat judul SOP-nya, yaitu judul SOP pengadaan bahan baku. Baru satu. Ya. Dua, SOP kebersihan tempat produksi. Nah, SOP
produksi itu sendiri, SOP quality control, SOP finishing, misalnya begitu teman-teman. Nah, misalnya ada 5, maka 5 ini buatkan judul SOP-nya dulu. Jadi judulnya dulu ya, belum isinya ya, judulnya dulu. Nah, membuat judul itu boleh saya share ya, biar teman-teman lebih paham ya. Boleh ya Mbak ya. Seperti ini. Ini satu jawaban berapa menit ya Mbak ya? Terserah ya. Nah, boleh silakan langsung Pak ininya Pak Halim. Seperti ini nih. Nah, oke. Tapi ini bukan yang saya kasih ini bukan, tadi kan saya ngasihkan produksi, tapi ini marketing ya, nggak cocoknya nggak apa-apa. Jadi buatkan form seperti ini teman-teman, ya. Kemudian buat judul SOP-nya per departemen, makanya ada nama perusahaan, kemudian nama departemennya atau nama divisinya kan, gitu. Kemudian buat judul SOP-nya, misalnya SOP nerima telepon, SOP nerima tamu, SOP nerima pesanan online, SOP handle komplain misalnya kan. Nah, silakan teman-teman bisa foto, bisa apa namanya, screenshot ya, silakan ya. Kemudian tujuannya sebutkan. Kenapa sih Anda membuat SOP menerima telepon? Kenapa harus ada SOP menerima tamu? Kenapa harus menerima pesanan online? Itu ada, sebutkan tujuannya. Misal memastikan prosedur pembelian telepon sesuai dengan standar perusahaan. SOP menerima tamu, memastikan penerimaan tamu mencapai standar service excellent. Itu Anda harus memberikan tujuannya. Kalau nggak tahu tujuannya buat SOP ya nggak usah dibuat. Nah, kemudian sebelah kanan ada kolom lagi namanya input dan output. Input dan output itu adalah nanti merupakan ruang lingkup dari SOP itu sendiri. Kapan SOP itu berlaku dalam sebuah aktivitas, terus berakhir sampai SOP itu dianggap beres, sampai SOP itu dianggap sempurna dilakukan itu kapan? Misalnya, nomor 1 ini kan SOP terima telepon teman-teman. Nah, SOP terima telepon itu baru dimulai SOP-nya atau baru ketika telepon berdering. Betul nggak? Kan lucu. SOP nggak berdering, kemudian kita terima, halo, siapa ini? Kan jadi orang gila nanti kan. Jadi, mulai telepon berdering. Sampai mana? Sampai proses menerima telepon itu selesai. Yaitu sampai apa? Mencatat dalam buku telepon. Jadi aktivitas menerima telepon tadi isinya siapa yang nelpon, kepentingannya apa, itu ditulis di buku catatan. Terus ada sebelah kanannya referensi. Referensinya itu bisa diisi, bisa enggak. Kalau ada diisi, kalau enggak usah diisi, gitu kan? Gitu. Panduan menerima telepon ada referensi. Kalau enggak dikosongi. Kemudian apakah melibatkan dokumen? Kalau ada dokumennya silakan ditulis. Jelas tadi di inputnya, di outputnya kan ada mencatat dalam buku telepon. Maka tentu ada dokumennya. Dokumennya berupa apa? Buku telepon. Yang lainnya juga begitu teman-teman. SOP menerima tamu, SOP menerima pesanan online, SOP handle komplain silakan. Ya, bisa di screenshot aja lah, nggak apa-apa ya. Oke, baru setelah itu dibuat draft SOP-nya. Oke, misalnya SOP menerima tamu, SOP menerima telepon, baru dibuat draft SOP-nya teman-teman. Draft SOP-nya itu adalah prosedur atau langkah-langkah atau tata urutan ya ketika kita menerima telepon. Itu apa? Itu ditulis draftnya. Ya, ditulis draftnya ya. Nah, jadi sesimpel seperti itu teman-teman. Memang sih kalau secara praktek ya, yang sering saya lakukan itu ada tata caranya juga ya. Tapi kalau saya jawab ini satu materi sendiri nanti khawatirnya yang lain nggak kejawab ya ini. Ya saya punya slide Mbak Vivi ya, khusus teknik praktis menyusun SOP ya. Itu biasanya 2 jam sendiri saya sampaikan. Atau udah, beginilah. kita potong di sini aja itu kali coach.